Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan yang baik ini, saya Diana Putri, program studi pendidikan fisika akan membantu teman-teman untuk mengenali program yaitu C++. Nah, jadi C++ ini perlu teman-teman ketahui, ialah ibu dari bahasa pemrograman. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Kebetulan di sini saya juga sudah masuk ke aplikasi C++. Nah, yang pertama saya akan mengenalkan ke teman-teman terkait apa aja sih yang ada di pemrograman C++ ini. Yang pertama ada file. File itu tentunya untuk teman-teman membuat file baru atau menyimpan file, terus edit. Teman-teman bisa mengedit dari mulai teksnya, warna teksnya. Nah, terus ini juga sama warna. Nah, kalau ini titik di sini namanya compile. Compile itu untuk kita memeriksa apakah pemrograman kita terjadi error atau tidak. Nah, di sini untuk kita open dan save sama saja. Namun saya lebih ke sini itu file. Nah, jika teman-teman ingin membuat project baru, teman-teman bisa ke menu new, terus ke source file atau Ctrl M. Namun di sini saya sudah membuat nama codingnya yaitu part 1 percobaan coding. Nah, langsung saja. Yang pertama itu inlanan pertama, percobaan pertama saya atau part pertama saya. Kita akan bertemu di part selanjutnya setelah saya menjelaskan part pertama ini. Yaitu yang pertama, saya akan menekan teman-teman, kita bisa tulis di nomor 1 ini ialah include. Include Stevio titik A. Nah, terus ke nomor 2 atau nomor 3 kita bisa tulis di sini intermine. Intermine kita harus masuki library-nya dulu ya teman-teman, biar C++ ini enggak bingung apa yang akan kita coding gitu. Nah, jadi kita akan melakukan coding di antara intermine ini ke return all, ke return 0. Nah, jadi kita bisa juga di sini tulis return 0. Return 0. Tidak lupa dengan titik koma. Nah, terus bisa juga kita tulis kalimat di antara intermine dengan return 0 itu. Yang pertama misalnya printf. Nah, jadi teman-teman, printf ini adalah print format. Jadi kita akan mencetak kata-kata di printf ini. Misalnya kita tulis itu printf, terus buka kurung, tanda petik. Saya mencoba coding ini. Nah, terus tidak lupa juga titik komanya. Nah, untuk mengetahui apakah coding kita ini terjadi error atau tidak, maka kita bisa mengecek itu di titik pojok atas, titik 4 warna ini, atau bisa juga kita bilang dengan compile. Kita cek. Nah, baik teman-teman, di percobaan ini saya tidak ada terjadi error ya. Jadi muncul nih, saya mencoba coding ini sini. Oke,
fokus dulu. Kita lanjut. Misalnya di nomor 5 itu printf juga, misalnya printf aku sedang mencoba. Tidak lupa dengan titik komanya. Kenapa harus menggunakan titik koma di akhir kalimat? Karena pemrograman tidak akan bisa berjalan jika tidak ada titik koma pada pemrograman C++ ini. Kita cek lagi. Nah, muncul kan teman-teman, tapi di sini kalimatnya nyatu. Lalu bagaimana supaya kalimat tersebut tidak menyatu atau terenter? Maka langkah yang kita harus lakukan yaitu di bagian ini. Ada sedikit contoh. Nah, kita bisa tulis terend. Nah, sini terend. Bisa dilihat lagi. Nah, terenter kan teman-teman, maka tulisannya akan terpisah. Jadi enter ini adalah gunanya agar kalimat ini terenter atau tulisannya ke bawah, tidak menyatu ke kalimat di atas begitu. Terus bisa juga kita tulis di sini kita tulis puts terus kita tulis sini tuh belajar bersama saya. Nah, tidak lupa dengan titik komanya. Nah, jadi teman-teman, puts ini hampir mirip dengan printf. Lalu bedanya apa? Bedanya, si puts ini kita tidak perlu kasih slice n atau ini enter n-nya lagi, tidak perlu pakai enter n lagi untuk kalimat bawahnya, karena puts ini ialah otomatis, dia langsung turun ke bawah kalimatnya. Jadi kalau teman-teman ingin lebih mudah, itu bisa menggunakan puts. Jadi sebenarnya sama kegunaannya, cuma puts ini tidak perlu pakai slice n. Kalau printf itu perlu pakai slice n. Coba kita cek. Nah, bisa dilihat di sini terenter sendiri. Itu. Selanjutnya kita bisa integer. Kita bisa sini integer. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya melanjutkan penulisan kalimat di coding C++ ini, saya ingin memberitahu dulu bahwa ada beberapa tipe data di C++ ini. Yang pertama itu integer, terus karakter, long, dan float. Nah, dan banyak lagi tipe-tipe data pada C++ ini. Namun di sini kita menggunakan integer terlebih dahulu. Nah, di mana integer itu menggunakan %d. Terus kalau karakter itu menggunakan %c atau bisa dibilang char. Terus kalau long itu %ld. Terus kalau float itu bisa pakai %f gitu. Nah, di sini kita pakai integer. Bisa kita tulis integer.
A sama dengan di sini teman-teman terserah ya mau masukkan angka berapa, bahwa integer itu ialah yang berbentuk angka. Nah, jadi integer itu adalah tipe data yang berbentuk angka, yang formatnya menggunakan %. Jadi kalau karakter itu banyak, bisa meliputi angka atau simbol. Namun sini kita masih menggunakan integer. Misalnya teman-teman bisa menggunakan 3, terus tidak lupa titik komanya, terus kita bikin di sini integer b sama dengan 4. Saya lupa di sini untuk memberi spasi. Nah, langsung lagi kita printf sama sebelumnya yang saya bilang itu kita menggunakan %d. %d terus di sini kasih koma. Terus misalnya teman-teman memasukkan nilai mana nih, nilai A atau nilai B. Saya beri contoh misalnya nilai A, terus titik koma. Kita lihat teman-teman apakah coding kita terjadi error atau tidak. Kita lihat di compile, semoga tidak ya. Nah, syukurnya tidak terjadi error teman-teman. Alhamdulillah di sini codingnya berjalan dengan lancar. Jadi apa yang kita tulis itu muncul di compile. Misalnya di sini saya pakai nilai B, kita lihat muncul ya ini angka 4. Saya mencoba coding ini. Aku sedang mencoba belajar bersama saya. Gitu. Oke, baik teman-teman. Mungkin untuk part pertama tentang pengenalan coding input dan outputnya cukup sampai di sini. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut bisa lihat di part 2.